Skandal kuota haji ketika ibadah dijadikan ladang transaksi kekuasaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan ex-Menteri Agama Yakut Cholil Koumas dan ex-staf khusus Menteri Agama Isvan Abidal Aziz alias Gus Alex tidak hanya menjadi tersangka karena kebijakan pembagian kuota haji tambahan. Keduanya juga diduga kuat menerima aliran dana dari sejumlah biro travel. Selanjutnya dari situ, dari 10.000 itu kemudian, itu juga saudara IAA ini adalah staf ahlinya ya, ikut serta di dalam itu ya, ikut serta di dalam proses pembagian. Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya menemukan adanya aliran uang kembali, kickback dan lain-lain di sana. Jadi seperti itu ya, peran yang secara umum kita temukan. Dalam kasus ini, keduanya memanfaatkan jabatan untuk mengatur kuota haji tambahan. Padahal pemerintah Indonesia memperoleh tambahan 20.000 kuota haji dari Arab Saudi. Aturannya tegas, 92% dialokasikan untuk jamaah haji reguler, sisanya untuk haji khusus. Namun kebijakan itu dirubah, Yakut membagi kuota secara rata. Langkah yang dinilai KPK bertentangan dengan aturan yang berdampak langsung pada hak calon jamaah. KPK menilai perubahan skema tersebut bukan sekadar kekeliruan administrasi, melainkan penyalahgunaan kewenangan yang berujung rasuah. Pada pelaksanaannya, kemudian itu kan sudah ada undang-undangnya. Di undang-undangnya itu disebutkan bahwa untuk kuota haji itu 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Ya seperti itu. Jadi kuota pemerintah ini nih, kuota negara ini, yang diberikan oleh komite negara ini. Nah itu dibagi seperti itu, udah ada undang-undangnya, udah ada aturannya. Tapi kemudian oleh Menteri Agama pada saat itu, dari YCK ini, kemudian dibagilah menjadi 50%, 50%. 10.000. Bayangkan ini, ratusan ribu rakyat Indonesia menunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, hanya untuk satu panggilan suci, berangkat ke Tanah Suci. Mereka menabung, mereka bersabar, mereka berdoa. Di sisi lain, di balik meja-meja kekuasaan, muncul dugaan bahwa kuota haji yang seharusnya menjadi amanah justru diperlakukan sebagai komoditas politik dan ekonomi. Inilah konteks besar yang hari ini mengguncang publik ketika Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas dan mantan staf khususnya Isvan Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Lebih dari sekedar persoalan administratif, KPK menyatakan bahwa keduanya diduga menerima aliran dana dari sejumlah biro travel haji. Pernyataan ini bukan opini liar di media sosial, melainkan disampaikan langsung oleh juru bicara KPK dengan satu frasa kunci, kecukupan alat bukti. Dan disinilah persoalan itu menjadi sangat serius. Dari diskresi ke dugaan transaksi. Dalam sistem pemerintahan, diskresi adalah ruang kebijakan. Namun diskresi bukan cek kosong. Diskresi tidak boleh menjadi pintu belakang bagi praktik rente. Indonesia memperoleh tambahan kuota haji sebanyak 20.000 orang. Aturannya jelas, 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Namun yang terjadi, menurut temuan penyidik dan catatan redaksi media, pembagian justru dilakukan 50-50. Pertanyaannya sederhana tapi fundamental. Atas dasar apa? Ketika kebijakan menyimpang dari regulasi dan pada saat yang sama muncul dugaan aliran dana dari biro travel, maka diskresi berubah wajah. Ia tak lagi sekedar kebijakan, melainkan potensi transaksi kekuasaan. KPK bicara, ini bukan sekedar salah atur. KPK secara eksplisit menyatakan bahwa Yakut dan Gus Alex bukan hanya dijerat karena kebijakan pembagian kuota, tetapi juga karena dugaan penerimaan uang. Artinya, ini bukan sekedar kami salah hitung, atau kami salah tafsir aturan. Ini adalah dugaan perbuatan melawan hukum dengan konsekuensi pidana.
Dan yang lebih mengkhawatirkan, KPK juga menyebut bahwa sejumlah pejabat Kementerian Agama turut kecipratan dana. Jika ini terbukti di pengadilan, maka kita tidak sedang berbicara tentang 1-2 orang, melainkan sebuah sistem yang busuk. Gus Yakut dan ironi moral kekuasaan. Nama Yakut Cholil Kaumas bukan nama sembarangan. Ia datang dari latar belakang organisasi agama besar. Ia berbicara atas nama toleransi, persatuan, dan moderasi beragama. Ia memimpin kementerian yang mengurusi urusan paling sakral umat. Justru karena itulah kasus ini terasa begitu ironis ketika Kementerian Agama yang seharusnya menjadi benteng etika justru terseret dugaan korupsi dalam urusan ibadah, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan kepada individu, tetapi otoritas moral negara. Gus Alex dan peran orang dalam. Dalam banyak kasus korupsi, staf khusus seringkali menjadi simpul penting. Mereka tidak tampil di panggul utama, tetapi berada di jalur komunikasi, negosiasi, dan penghubung kepentingan. Dugaan bahwa Gus Alex ikut menerima aliran dana memperkuat satu pola klasik dalam politik Indonesia, kekuasaan formal di depan, operator transaksi di belakang. Dan KPK melalui pemeriksaan terhadap Biro Travel, pejabat internal, hingga tokoh publik seperti Ustadz Khalid Basalamah, jelas sedang menyusun peta jaringan, bukan sekedar mencari kambing hitam. Siapa yang dirugikan? Jawabannya jelas, rakyat kecil. Calon jemaah haji reguler yang seharusnya mendapat porsi terbesar harus kembali mengantri. Sementara jalur haji khusus yang biaya dan aksesnya jauh lebih mahal justru diduga mendapat porsi berlebihan. Ini bukan hanya soal uang negara, ini soal keadilan sosial, ini soal hak warga negara. Ketika kuota dipermainkan, yang dikorbankan adalah orang-orang yang sudah menunggu belasan tahun, bahkan ada yang wafat sebelum namanya dipanggil. Politik, agama, dan bisnis, campuran berbahaya. Kasus ini membuka kembali satu kenyataan pahit. Agama, ketika bertemu politik dan bisnis tanpa pengawasan ketat, berubah menjadi ladang rente. Biro Travel bukan aktor tunggal, mereka bagian dari ekosistem. Dan jika dugaan aliran dana ini benar, maka kita sedang menyaksikan privatisasi ibadah melalui kekuasaan negara. Jangan hentikan di 2 nama. Publik patut waspada terhadap satu skenario klasik, kasus besar tapi pelakunya kecil. Jika KPK serius, maka siapa pemberi dana? Siapa yang memerintahkan skema pembagian kuota? Siapa yang menikmati keuntungan terbesar? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh berhenti di Yakut dan Gus Alex. Hukum harus menembus jabatan, afiliasi politik, dan simbol keagamaan. Asas praduga tak bersalah, tapi jangan tumpulkan kritik publik. Kita wajib menjunjung asas praduga tak bersalah, namun asas itu bukan alasan untuk membungkam kritik publik. Justru di negara demokrasi, opini publik adalah bahan bakar akuntabilitas. Diam adalah kemewahan yang tidak bisa kita miliki ketika ibadah dipertaruhkan. Ini ujian negara. Kasus dugaan korupsi kuota haji adalah ujian integritas negara. Apakah negara berani membersihkan institusi agama dari praktik kotor? Apakah hukum berdiri di atas iman dan kekuasaan? Atau justru tunduk pada simbol dan jaringan? Jawabannya akan ditentukan di pengadilan. Namun sikap publik hari ini akan menentukan arah sejarah. Karena haji bukan sekedar perjalanan, ia adalah harapan. Dan harapan tidak boleh dijual.